Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Debbie Bik Nabilatul Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan atas junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan sampailah pada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal, kelas 4A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di dalam video ini saya akan membahas tentang kepemimpinan wanita di dalam perspektif hadis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Langsung saja kepada pembahasan yang berjudul kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Pembahasan tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis maupun Islam itu adalah pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Sebab kita bisa melihat sendiri di zaman sekarang itu banyak sekali pemimpin-pemimpin dari kalangan wanita. Contohnya di Kabupaten Karawang saja, bupatinya itu adalah seorang perempuan. Jadi pembahasan ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Dari perspektif Islam sendiri, kepemimpinan perempuan adalah konsep yang terbuka. Pada dasarnya Islam tidaklah mengenal perbedaan kemampuan intelektual dan emosional yang dimiliki oleh seorang individu. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang yang telah ada dan melekat pada diri seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas, setiap orang mempunyai tanggung jawab adalah seorang pemimpin. Kita semua selaku manusia memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita adalah seorang pemimpin. Setiap manusia mempunyai peran dan tugas yang terprogram pada diri masing-masing sehingga setiap orang bisa menjadi pemimpin. Perlu diingat bahwasannya kita semua adalah seorang pemimpin pada hakikatnya, yaitu pemimpin untuk diri kita sendiri, karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kepemimpinan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Khalid bin al-Harisi, haddatsana Humaidut Tawilu Anil Hasani an Abi Bakrata qala asamani Allahu bi syai'in sami'tuhu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala man istakhlafu qalu ibnatahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan qala falamma qadimat Asyatu ya'nil basarata dzakartu qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'asamani Allahu bihi qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun, yang artinya adalah telah menceritakan pada kami Muhammad bin al-Musanna, telah menceritakan pada kami Khalid bin al-Harits,
telah menceritakan pada kami, Humaid At-Tawil dari Al-Hasan dari Abu Bakroh berkata, Allah menjagaku dengan suatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Kisra mati, beliau bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Berkata Abu Bakroh saat Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa, hadis ini hadis yang hasan sahih. Begitupun Imam Bukhari bilang bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Selanjutnya itu adalah penjelasannya. Kalau kita lihat di dalam hadis tersebut, kita bisa menemui ada kata la yuflihal qaumun walau amrohum imro'atan. Jika kita lihat kata tersebut dari teks larangan, maka jelas suatu larangan bagi seorang wanita atau perempuan untuk menjadi pemimpin. Jika hadis tersebut dipahami secara harfiah, maka dampaknya adalah kegagalan seorang perempuan di dalam memimpin. Kepemimpinan wanita hanya akan menyebabkan kegagalan yang tidak bisa diterima. Selanjutnya adalah, selama ini pemahaman tekstual ini telah dirintis oleh beberapa ulama, para pendapat ulama. Salah satunya itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya dua pandangan tentang hal ini di dalam hadis tersebut. Pandangan yang melarang pemimpin perempuan adalah Khattabi, yang meyakini bahwa hadis tersebut mengandung pesan yang jelas bahwa perempuan tidak bisa diangkat menjadi pemimpin atau hakim. Kemudian dari Abbas Mahmud Al-Aqad menegaskan bahwa kepemimpinan hanya untuk laki-laki. Berdasarkan pandangan di atas, dua pandangan di atas, Ibnu Hajar juga mengemukakan bahwa pandangan Abu Hanifah dan Al-Tabari, yaitu pandangan kedua belah pihak, memungkinkan perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan karena dia diizinkan untuk menjadi hakim. Demikian pula menurut Al-Imam Ghazali, hadis yang tadi kata yang berbunyi la yuflihal qaumun walau amrohum imro'atan, dari pemahaman literal, hal ini akan bertentangan dengan ayat 23 yang surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, yang menceritakan tentang keberhasilan Ratu Balqis. Dan ayat 34 An-Nisa secara harfiah berarti laki-laki adalah pemimpin perempuan. Dan menurut Imam Ghazali, hal ini terbatas pada urusan keluarga. Oleh karena itu, selama norma agama dipertahankan dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu dan istri, maka perempuan tidak mengapa menjadi pemimpin. Jadi walaupun ada ulama-ulama yang menegaskan bahwasannya sudah perempuan itu tidak boleh untuk menjadi pemimpin, tapi ada juga ulama-ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Seperti Al-Imam Ghazali menyebutkan, selagi si wanita atau perempuan itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, tidak apa-apa dia untuk menjadi pemimpin. Beda lagi urusannya kalau dia melalaikan kewajiban utamanya untuk menjadi istri ataupun menjadi seorang ibu, maka tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Ini juga diambil dari kisah kita terdahulu, dari pemimpin-pemimpin perempuan terdahulu, karena banyak kisah-kisah di
umat-umat Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi sebelumnya, yang banyak sekali pemimpinnya itu adalah dari kalangan wanita. Salah satunya itu adalah Ratu Balkis. Beliau adalah seorang pemimpin yang berasal dari kalangan wanita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.